Minta apa? Nah, cerita. Kenapa? Saya belajar children psychology, ilmu jiwa anak-anak. Saya belajar. Saya kata, dengarkan. Siapa pernah memperhatikan semua bayi waktu mereka lagi tidur, entah sedang digendong atau diletakkan di tempat tidur, kosan nyenyak tidurnya, tiba-tiba mereka bisa senyum sendiri. Betul tidak? Waktu tertentu tiba-tiba nangis, tidak ada apa-apa, sedang tidur. Dengarkan, potensi itu sangat tergantung imajinasi, angan-angan. Ya, bahasa gampangnya imajinasi itu angan-angan. Saya ulangi, potensi itu sangat tergantung dengan imajinasi, mengembangkan ide atau pikiran. Siapa yang hobi handphone baru, angkat tangan. Satu, itu ada tante di situ angkat tangan juga. Tante keren itu hobi handphone baru. Siapa lagi, ayo? Ini anak muda sombong-sombong, malu-malu kamu. Siapa hobi handphone baru? Oke, saya berkata begini. Kalau saudara nggak bertobat dari mata handphonean, apa itu mata handphonean? Seperti mata duitan. Apa itu artinya? Suka ganti-ganti handphone. Kalau saudara tidak bertobat dari mata handphonean, bangkrut kamu. Kenapa? Karena pabriknya handphone itu setiap hari, entah itu Nokia, entah itu Sony Ericsson, entah itu Samsung, dan semua produksi handphone, pabriknya itu tiap hari minimal ada 5 tipe baru yang diproduksi. Bayang, mengapa handphone bisa begitu hebat? Karena ada orang-orang yang punya potensi, yang mengembangkan imajinasinya untuk berpikir, untuk merenung, mencipta terus yang baru, yang baru, yang baru. Nah, saudara, orang-orang jenius, orang-orang pintar itu sangat ditentukan sejak mereka masih kecil, orang tuanya harmonis atau tidak. Saya kembali ke tempat yang ketiga. Waktu engkau berbaring, ajarkan itu berulang-ulang dan diskusikan dengan anak-anakmu. Ternyata, saudara, dalam ilmu jiwa anak-anak, semua balita 1 hari itu minimal paling sedikit mimpinya 20 kali. Bayi-bayi bisa 30 sampai 40 kali. Sebab bayi-bayi lebih banyak jam tidurnya daripada sudah 4 tahun atau 5 tahun. Nah, para ahli menemukan mengapa balita perlu mimpi sebanyak itu dalam sehari. Kalau sudah tua-tua banyak mimpi itu namanya tukang tidur. Lain itu ceritanya. Kalau balita mimpi itu wajar karena mereka lebih banyak tidurnya. Nah, mimpi di dalam hidup para balita di bawah 5 tahun umur mereka itu untuk memperkuat imajinasi. Saya tanya begini, siapa pernah memperhatikan? Biasanya ini terjadi ketika anak-anak itu baru bangun tidur sore. Begitu anak-anak balita bangun tidur, mereka akan cari tempat yang agak tenang, duduk, lalu dengar. Mereka akan ngomong sendiri, iya atau tidak? Siapa pernah perhatikan mengapa semua anak yang di umur 3 tahun ke atas hobinya coret-coret dinding, iya atau tidak? Jangan dimarahi orang tua. Lihat. Nah, seharusnya kalau anak-anak kita sudah umur 3 tahun, tolong yang di belakang
sudah mulai umur 3 tahun, jangan takut dinding kotor. Justru orang tua harus kreatif. Tempelkan lembaran-lembaran kertas sebanyak-banyaknya. Lalu orang tua beli, sediakan pensil berwarna, krayon, kapur berwarna sebanyak-banyaknya untuk balita saudara mengembangkan imajinasinya di dalam coret-coret dinding itu. Katakan amin. Anak akan jadi pintar di situ, saudara. Maka itu perhatikan. Saya peneliti, saya suka meneliti. Begitu seorang balita sebelum tidur melukis di dinding itu, ingat, perhatikan. Lalu mereka capek tidur. Begitu bangun, perhatikan, mereka langsung duduk di depan lukisan itu sambil merenung, melihat karya yang hebat dari lukisan tadi. Saudara, ternyata imajinasi anak itu berkembang luar biasa. Nah, kalau sudah penuh kertas yang di depan, robek. Kan masih ada kertas di belakang, bukan? Yang di bawahnya, habis krayonnya, habis pensil warnanya, beli lagi. Sampai masa itu lewat sendiri, mereka nggak akan coret-coret dinding lagi. Sebab mereka akan naik fase berikut untuk berimajinasi dalam bentuk yang lain. Alkitab ini luar biasa. Dengarkan baik-baik. Nah, karena balita itu hobinya mimpi, supaya imajinasinya berkembang dan potensinya muncul, maka mimpi mereka itu perlu modal. Ya, lagi sekali, mimpi mereka itu perlu modal. Nah, modal mimpi mereka itulah cerita yang mereka dengar sebelum tidur. Bisa bayangkan kalau balita-balita kita setiap belum tidur tarik-tarik omanya, tantenya, mamanya, kakaknya untuk menemani cerita. Lalu kita berikan cerita-cerita tentang tokoh-tokoh iman yang hebat di Alkitab. Dengarkan, waktu mereka tidur, Roh Kudus jadi sutradara. Dan di dalam mimpi mereka jadi aktor dan aktrisnya. Dan ketika mereka bangun, mereka sudah punya khayalan-khayalan yang luar biasa. Maka itu sangat celaka kalau orang tua malas, anaknya minta cerita, tapi mama masih menonton sinetron. Lalu anak ditakuti, tidak mau tidur, ada setan di jendela. Awas, itu orang tua bodoh. Dengar itu baik-baik. Maka anak tidur dengan ketakutan, mimpinya mimpi yang jelek. Jangan remehkan firman Tuhan ini. Mau menyiapkan generasi yang akan datang yang punya potensi hebat. Maka itu kepintaran seorang anak tidak ditentukan di sekolah mana dia sekolah, tapi kepintaran seorang anak ditentukan harmonis atau tidak hubungan papa mamanya dia. Sebelumnya saya akhiri nomor 4, masih di ayat 7. Dengarkan, Alkitab adalah satu-satunya buku tentang pernikahan dan keluarga yang hebat. Tidak ada buku lain di dunia yang membicarakan tentang pernikahan dan hubungan suami istri sehebat Alkitab. Katakan amin. Tidak ada. Dengarkan rekan-rekan hamba Tuhan, saya pernah membongkar Alkitab. Saya kumpulkan per topik. Saya terkejut. 83% topik terbesar yang dibahas Alkitab adalah soal keluarga. Catat, 83%.